semua orang menganggap kita pasti menang. Ternyata karena kita terlena atau merasa sombong, oh aku pasti menang. Tujuan kalian bermain catur itu lebih baik makan sebanyak-banyaknya atau langsung membunuh raja lawan, saya gitu kan. Nah, kita setiap kali kita mau melakukan tindakan itu harus kita pikir berulang kali. Apanya yang harus dipikir? Ya, kemungkinan yang akan terjadi. Kita itu harus berpikir panjang lebar. Kira-kira itu berbahaya atau tidak? Kira-kira kita bakal untung ataukah malah kita kena jebakan mematikan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sok hebat, sobat dan kerabat hebat di rumah. Kali ini sok hebat akan berbincang-bincang dengan tamu kita dari sobat kita yang sangat luar biasa, yang sering menggeluti bidang itu sejak lama, sehingga sekarang banyak hal-hal pengalaman yang bisa kita sharingkan nanti di sini. Oke, langsung saja. Kita akan berbincang langsung secara panjang lebar nanti bersama Mbak Nia. Ya. Mbak Nia siapa, Mbak? Nia Puspitasari. Mbak Nia Puspitasari. Gimana kabarnya, Mbak Nia? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Mbak Nia, kali ini sok hebat mau belajar nih, mau ngobrol-ngobrol. Bagaimana sih untuk Mbak Nia itu kok bisa menggeluti bidang catur? Apa sih yang mendasari Mbak Nia untuk bisa belajar catur secara mendalam itu seperti apa? Kalau untuk catur ini awalnya dari ketidaksengajaan ya. Jadi awalnya tuh saya punya sahabat, kebetulan dia ikut ekskul catur. Kami itu sering pulang sekolah bersama. Kan nggak enak ya rasanya kalau saya pulang sekolah sendiri, akhirnya saya harus nunggu dia selesai ekskul catur. Terus kalau saya nunggu di depan kelas yang untuk ekskul catur, kan saya krik-krik gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut juga. Meskipun di situ waktu itu pas saya ikut ceweknya 3, cowoknya seambrek, tapi ceweknya sedikit berarti? Iya, dikit sekali, cuma 3, cowoknya seambrek. Tapi ternyata saya menikmati juga gitu. Kayak apa ya, memang waktu itu saya nol pengetahuan tentang catur. Tapi membuat saya tertarik itu, dulu saya kan suka hitung-hitungan ya sejak SD, sejak kecil. Aslinya saya suka matematika. Terus dalam permainan catur ini setiap buahnya ini punya poin. Ini bidak poinnya 1, kemudian benteng ini poinnya 5, kuda dan gajah poinnya 3, menteri 9, raja tak terhingga. Oh, jadi ada poinnya. Iya. Jadi punya nilai gitu loh, Mas. Iya. Mbak Nia berarti menggeluti catur ini secara tidak sengaja. Iya, secara tidak sengaja. Bukan bakat yang dimulai awal sejak dini gitu atau gimana? Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi saya baru pertama lihat catur ini ya kelas berapa? Kelas 2 mau naik kelas 3 SMP. Oh, mau naik kelas 3 SMP, baru belajar catur. Iya. Padahal itu tidak punya dasar catur. Iya, baru pada saat itu langsung tertarik dengan catur. Iya, jadi saya fix ikut ekskul catur saat kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Yang membuat Mbak Nia sangat tertarik dengan catur dari segi apanya? Dari segi itu, Mas. Ternyata dalam bermain catur kita itu selalu menghitung. Misal kita mau melakukan penukaran ya. Misal bidak kita mau ditukar dengan bidak, berarti kita kan sama ya. Poin 1 ditukar dengan poin 1. Terus kalau misal kita mau memakan, misal ya menteri saya mau dimakan kudanya lawan. Misal saya terima, kan saya rugi karena kudanya lawan poinnya 3, sedangkan menteri poinnya 9, kan saya kehilangan 6 poin. Jadi
setiap kali mau melangkah itu harus diperhitungkan. Itu yang membuat saya tertarik dengan catur. Tertarik dari suka matematika tadi dengan perhitungan tadi. Iya. Saya baru tahu kali ini bahwa catur itu ada poinnya. Kalau yang saya tahu tuh orang-orang di pos ronda itu biasanya kan main, asal main gitu. Makan ini, makan kuda dan sebagainya. Saling makan memakan gitu ya. Tapi kalau ada poin baru tahu kali ini saya. Memang seperti itu ya, Mbak? Iya, memang ada poin-poinnya. Kemudian setiap kali kita mau melangkah itu harus dipertimbangkan. Kira-kira kita itu kalau misal ada makanan, kita itu dijebak ataukah memang dapat makanan yang menguntungkan. Jadi kalau ada lawan memberikan buahnya, kita itu harus berpikir panjang lebar. Kira-kira itu berbahaya atau tidak? Kira-kira kita bakal untung ataukah malah kita kena jebakan mematikan seperti itu? Berarti kalau ada peluang ya, peluang itu tidak harus langsung dimakan misalnya. Harus kita perhitungkan itu sebuah jebakan atau memang benar-benar free untungnya. Iya, Mas. Soalnya kan dalam catur ini banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Misal awalnya posisi kita bagus, semua orang menganggap kita pasti menang. Ternyata karena kita terlena atau merasa sombong, oh aku pasti menang, kok ternyata di langkah tertentu kita melakukan kesalahan fatal, akhirnya keadaan berbalik, kita jadi kalah. Gitu. Jadi emosi harus dikontrol juga. Harus sabar juga, Mas. Harus sabar. Kenapa kok sabar? Karena gini, kan dalam permainan catur ada yang sejak awal dipasang jam catur. Sejak sebelum pertandingan dimulai. Ada juga yang belum dipasang jam catur. Nah, biasanya kalau tingkat kota, kalau misalnya pengalaman saya ikut Prakejurprov, berarti tingkat pelajar sekota Malang ya. Itu di sini belum dipasang jam catur, terus kita bermain. Di sini kita diberi kebebasan mikir seberapa lama. Itu diberi kebebasan. Kalau orang yang nggak sabaran, waduh, ini lawannya kok lama sekali sih. Akhirnya dia marah-marah sendiri dalam hatinya, terus melangkah dengan marah, akhirnya kan melakukan kesalahan. Oke, jadi semua di catur itu harus ada perhitungannya setiap langkah ya, tidak hanya asal melangkah gitu. Menggeluti catur berarti sekarang posisi itu melatih ya, melatih catur. Untuk anak usia berapa atau? Untuk anak SD kelas 1 sampai 5. Kelas 1 sampai 5. SD itu lah bagaimana kalau untuk menanamkan bahwa anak SD itu bisa mengerti tentang catur itu awalnya dasarnya seperti apa? Awalnya ya kan anak-anak itu yang saya lihat banyak yang pemula itu kan belum paham sama sekali ya. Saya ya mengenalkan nama-nama buah catur. Ini namanya bidak, ini namanya benteng, disertai notasinya. Kalau di lomba disertai poin-poinnya. Kemudian cara jalannya. Jadi pas awal saya mengajarkan misal pion ya, pion itu jalannya satu petak, kecuali saat langkah pertama saja dia bisa 2 petak seperti ini. Langkah pertama 2, selanjutnya saja. 1. Selanjutnya 1. Tapi jika langkah pertama dia melangkah 1 petak, seterusnya juga 1 petak. Jalannya selalu lurus ke depan. Tapi cara makannya saya ya gini ya, diagonal mepet gini baru bisa makan. Jadi yang saya tanamkan nama buah caturnya, poinnya berapa, cara jalannya, pengenalan dasarnya itu. Seperti itu. Pengenalan dasar. Terus pada usia berapa dia itu sudah bisa diajarkan untuk apa ya, strategi atau bertanding itu? Nah, kalau yang saya lakukan sekarang ya itu mulai kelas 1. Kan di sini dibagi ya, ada kelas bawah dan kelas atas. Kalau kelas bawah itu ada level 1 dan 2. Level 1-nya kelas 1 dan kelas 2. Level 2-nya kelas 3. Kemudian level 3-nya kelas 4 dan 5. Nah, mereka masing-masingnya itu sama, Mas. Jadi
misal pertemuan pertama ya, pertemuan pertama tadi belajar tentang nama-nama buah catur dan ini poin-poinnya. Pertemuan kedua cara jalannya masing-masing buah. Pertemuan ketiga misal saya ajari cara membunuh raja dengan 2 benteng atau cara membunuh raja dengan raja dan benteng, cara membunuh raja dengan raja dan menteri. Kalau sudah ditanamkan konsep dasar itu, mereka masing-masing levelnya sama-sama saya ajarkan ke pembukaan. Pembukaan atau opening istilahnya. Itu biasanya saya mengajarkan 12 langkah pertama. 12 langkah pertama. Jadi 12 langkah pertama mereka bisa membuat opening itu jadi referensinya. Nanti mulai middle, babak tengah, mereka bebas bervariasi. Sesuai keinginannya, sesuai pemikiran dia. Iya. Terus ini kan kemarin ada masa pandemi. Nah, kalau pandemi itu bagaimana caranya Mbak Nia mengajarkan ke siswa itu tentang catur, kan tidak berhadapan langsung. Nah, itu bagaimana cara mengajar tentang catur tadi itu? Nah, saat pandemi itu, jadi saya mengajarkannya melalui Zoom. Kemudian nanti saya share screen materi videonya itu melalui Zoom itu, sambil saat videonya berjalan saya pause, kemudian saya sambil menjelaskan, kemudian saya pause lagi setelah menjelaskan, anak-anak maksudnya dari langkah ini yaitu biar seperti ini, biar menghindari bahaya ini, seperti itu. Terus karena anak-anak ini masih awal, saya juga mengetes notasinya. Saya pause, anak-anak ini nama notasinya apa? Terus kadang saya acak, kadang saya panggil satu persatu. Saya pause, misal Ahdan, ini notasinya apa? Farah, ini notasinya apa? Jadi setelah melihat video saya pause, saya tanya notasinya apa. Terus anak-anak juga sambil saya tanya-tanyai untuk mengetahui kemampuan mereka, konsep dasar ya. Saya sempat tanya, tujuan kalian bermain catur itu lebih baik makan sebanyak-banyaknya atau langsung membunuh raja lawan? Saya gitu kan. Nah, ada yang menjawab, sebagian menjawab langsung membunuh raja lawan, tapi sebagian besar mereka menjawab makan sebanyak-banyaknya Bu Nia. Nah, dari situ saya luruskan, karena konsep dasar tujuan kita bermain catur yaitu membunuh raja lawan. Kalau membunuh raja lawan kan kita sudah menang fix ya, menang. Tapi kalau tujuannya makan sebanyak-banyaknya belum tentu menang berarti. Belum tentu menang. Nanti keadaan kan bisa berbalik. Yang awalnya kita maunya menang bisa jadi nanti akhirnya kalah. Tapi kalau kita fokus ke tujuan membunuh raja lawan, itu semakin cepat semakin baik gitu. Oh gitu, berarti tetap interaktif ya? Tetap interaktif dengan siswa yang kita ajarkan. Tetap interaktif, Tadi cara mengajarkan kepada siswa itu sangat beragam sekali ya. Harus melihat bagaimana cara berpikirnya dia dulu. Mbak Nia, bagaimana cara kok tahu si A, si B, si C ini istilahnya belajar caturnya cepat atau lambat, itu dari apa melihatnya? Dari saat kami tanya jawab ya. Jadi saat misal saya kan ini pembelajarannya melalui Zoom. Nah, melalui Zoom kemudian kita lihat dulu, misal dari saya memberikan pertanyaan notasi, karena ini semuanya pemula. Itu saat saya tanya notasi, ada yang langsung, kalau seperti ini notasinya apa? Ada yang langsung menjawab E4, ada yang masih ngitung A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, E4 Bu Nia. Nah, beda kan ya, dari situ sudah kelihatan. Terus kalau misalnya ini dari sini ke sini, misal apa notasinya? Ada yang langsung, oh itu kuda E5, ada yang masih ngitung gitu. Berarti kan, dilihat dari situ ya. Waktu anak-anak belum, kan ini karena masih pemula, waktu mereka belum tahu notasi sama sekali, saya ya menjelaskan
kuncinya notasi itu ya dari kirinya putih. Kirinya putih itu selalu A1. Kirinya putih. Iya, kirinya putih selalu A1. Berarti ini apa? Ya A8, seperti itu. Jadi saya menjelaskan kalau yang ke arah samping ini berarti baris A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, peta A sampai H. Tapi kalau yang ke arah sana ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Terus awal-awal ya Mas, saya kan gini, anak-anak ya belum tahu sama sekali ya, saya perbolehkan menghitung. Nah, kalau kirinya putih A berarti di sini apa? Ya sudah dihitung saja A, B, C, D. Terus D berapa itu? Terus dihitung 1, 2, 3, 4. D4 Bunia gitu. Tapi karena setiap pertemuan kita selalu membahas itu tidak lepas dari notasi ya, akhirnya lama-kelamaan mereka bisa di luar kepala gitu. Hafal ya istilahnya, karena sering dipraktekkan juga, terus kemudian kita simulasikan, jadi lebih paham. Catur itu ternyata tidak hanya permainan olahraga saja, tapi di situ banyak hal bisa difilosofikan gitu ya. Seperti tadi tujuan catur adalah untuk membunuh raja, bukan untuk makan sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi kalau makan sebanyak-banyaknya berarti belum tentu menang gitu. Harus fokus, terus kemudian apalagi harus sabar juga. Harus sabar. Nah, apa saja itu yang bisa kita ambil untuk kehidupan itu? Nah, untuk kehidupan kita setiap kali kita mau melakukan tindakan itu harus kita pikir berulang kali. Apanya yang harus dipikir? Ya, kemungkinan yang akan terjadi. Karena kalau dalam permainan catur, misal ya, langkah pertama kita melangkah E4 ini, E4. Bisa saja hitam menjawab ini, pembukaan Itali, menjawab E5. Tapi kalau hitam suka Sisilia, maka akan menjawab C5. Seperti itu. Nah, ini baru 2 saja, tapi aslinya masih banyak lagi. Kemudian, kalau kita melangkah, itu dari kemungkinan itu masih dipikirkan cabangnya lagi. Misal, kemungkinan A itu bagaimana, cabang-cabangnya bagaimana. Jadi minimal kalau pemula itu berpikir 3 langkah ke depan. Iya. Selain dari notasi itu kan awal ya, itu biasanya saya menyajikan problem catur. Jadi problem catur. Sudah disediakan bangunan catur. Kemudian anak-anak karena masih pemula, saya minta menemukan 2 langkah mati. Misal kan ada berbagai cabang ya, misal jawaban pertama bisa kuda F3, maka lanjutannya apa? Langsung mati. Kemungkinan kedua bisa saja menjawab kuda C6, lanjutannya apa? Supaya mati. Karena untuk membunuh raja lawan kan ada banyak kemungkinan. Seperti itu. Jadi anak-anak terbiasa berpikir. Saat awal saya beri problem seperti itu, mereka benar-benar melihat catur, bangunan catur yang saya sajikan, kemudian benar-benar mikir. Ya Mbak Nia, untuk tadi sudah Mbak Nia jelaskan segitu banyaknya tentang bagaimana sih dasar mengajarkan catur, dasar catur dan filosofinya catur. Nah, mungkin ada yang disampaikan Mbak Nia kepada sobat kerabat hebat di rumah, bagaimana sih catur itu, atau mungkin bagaimana supaya kita suka dengan catur, atau bagaimana supaya cepat mahir dengan catur. Monggo Mbak Nia. Ya, di sini yang perlu kita tekankan yaitu catur itu menyenangkan. Jadi utamakan kalau kita itu cinta catur. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan dari catur? Pertama, dari permainan catur kita kan terbiasa menghitung ya. Jadi nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian pelajar, nanti bisa melatih matematika kalian yaitu saat berhitung ya. Kemudian
kalau kalian orangnya itu suka jual beli, sekarang kan banyak all shop, nanti kalian iya itu bisa pinter untung rugi. Maksud saya pinter menghitung untung ruginya. Iya, jadi jangan sampai kalian rugi ya. Nah, itu yang pertama, menghitung. Kemudian yang kedua yang bisa kita dapat dari catur yaitu kita bisa menghargai waktu ya. Karena apa? Waktu sedetik pun itu sangat berharga. Kalau dalam permainan catur, misal ya zero start, kita belum duduk di meja pertandingan kita, maka kita langsung dianggap kalah. Kan itu nyesek sekali ya. Terus kalah. Iya. Terus misal awalnya kita misal masih ada waktu 30 menit ya, sisa waktu lah, lawan kita sisa waktunya tinggal 5 menit. Karena kita kurang bisa mengatur waktu, sampai akhirnya kita kehabisan waktu. Nah, itu kita dianggap kalah waktu, sama saja dengan kalah, poinnya 0. Jadi kita benar-benar harus bisa mengatur waktu seperti itu. Oke, Mbak Nia. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ya filosofinya. Kalau saya sih menangkap dari apa yang disampaikan Mbak Nia tadi, bahwa kita di catur itu ada konsekuensi ya. Oh iya, iya, konsekuensi. benar. Jadi kita setiap melangkah itu harus kita pikirkan konsekuensinya. Iya. Jadi misal ya, kita itu mau melangkah seperti ini. Gajah putih ini awalnya kan ada di gajah C1. Mau melangkah ke sini, gajah ke G5. Sebelum kita memutuskan melangkah ke situ, kita harus berpikir berbagai kemungkinannya. Misal, oh kira-kira kalau misalnya nanti hitam menjawab ke sini, pionnya maju ke H6, gajah saya harus lari kemana? Terus kalau misalnya hitam menjawab yang lain, kita harus menjawab kemana? Jadi kita harus memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan harus siap menjawabnya, seperti itu. Oke, jadi itu sobat kerabat hebat di rumah. Jadi kalau yang saya tangkap bahwa di setiap permainan catur kita itu harus apa ya, bisa kita ambil bahwa itu ada semua hal ada konsekuensinya. Iya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu ada konsekuensi yang akan menyertai. Iya, jadi itu iya, ya Mbak Nia. Iya. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensi yang akan menyertai. Iya. Jadi kita harus siap. Iya. Siap dengan sekali. resiko. Iya, benar sekali. Terus kemudian selalu pahami konsekuensi dari perbuatan kita. Iya. Sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Iya. Jadi itu, ya. Jadi itu. Kemudian yang saya simpulkan juga bahwa selalu petakan konsekuensi. Jadi apa yang katakan Mbak Nia tadi, dipetakan dulu, harus melangkah seperti ini A, B, C dan sebagainya. Jadi harus selalu kita petakan konsekuensi jangka pendeknya, jangka menengahnya. Iya, betul sekali. Biar tidak hancur atau biar tidak kalah cepat atau Iya. tidak habis ya. Biar kita bisa tahu apa cara mengatasinya. Iya. Jadi setiap kita melangkah kita harus tahu cara mengatasinya. Iya. Terus kemudian juga kita harus selalu pertimbangkan konsekuensi. Iya. Kita itu. pertimbangkan juga konsekuensinya. Oke. Jadi asik banget ngobrol sama Mbak Nia bahwa tidak hanya sekedar permainan catur, tapi kalau kita dalami bahwa kita bisa terapkan dalam kita berkehidupan, dalam kita berhubungan dengan teman, sahabat dan sebagainya, dalam kita mencapai impian dan sebagainya di dunia kerja dan sebagainya. Gitu Mbak Nia, Ya, kan? Benar kan? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Nia atas wawasan tentang caturnya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi lebih dalam, mungkin Amin. tentang teknik catur atau Ya. apa. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali kepada sobat dan kerabat hebat di rumah apa yang disampaikan Mbak Nia. Ditonton terus channelnya Robby Bors, terutama di podcastnya So Hebat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, So Hebat. Salam So Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.